Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Jenis metode pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan pemberian informasi. Di antaranya, metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Yang kedua, berdasarkan pemecahan masalah, di antaranya metode brainstorming, metode diskusi kelompok, metode rembuk sejoli, metode diskusi kelompok kecil, metode panel, metode forum debat, metode seminar, dan metode simposium. 3. Berdasarkan penugasan. Di antaranya metode latihan, metode penugasan, metode permainan, metode studi kasus, dan metode kelompok kerja. Jadi, metode yang efektif digunakan di masa pandemi adalah yang pertama, project-based learning. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, metode ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku ya. 2. Daring method. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. 3. Luring method. Luring yang dimaksud adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat para pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. 4. Home visit method. Seperti halnya metode yang lain, home visit method merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. 5. Integrated curriculum. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah. Karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring, jadi pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Dan yang terakhir adalah blended learning.
Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Tren pengembangan metode pembelajaran matematika. Yang pertama, Profesor Dr. Haji Heris Hendriana SPD MPD berhasil membuat penelitian tentang pembelajaran etnometaphorical humanis mathematis, yaitu pembelajaran matematika yang menyenangkan berbasis budaya, cara berpikir, dan kontribusi siswa. Tujuan dari metode ini adalah agar siswa terbiasa dalam berpikir bebas, berpikir holistik, dan komprehensif yang beretika akan membangun inovasi, kreativitas, dan kritis dalam memecahkan serta menghadapi masalah. Yang kedua, sebuah penelitian yang dilakukan University of Geneva, disingkat UNIG, Swiss, bekerja sama dengan 4 tim peneliti dari Prancis, mengembangkan intervensi untuk mempromosikan pembelajaran matematika di sekolah, dinamakan AC Arithme École. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak sekolah melampaui intuisi dan pengetahuan informal mereka, dan sebagai gantinya mengandalkan penggunaan prinsip-prinsip aritmatika. Yang ketiga, belajar matematika di masa pandemi bisa dilakukan dengan metode sederhana dengan menggunakan peralatan di lingkungan sekitar. Isu dalam pengembangan metode pembelajaran matematika. Pengembangan metode pembelajaran matematika bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Salah satu isu dalam pengembangan metode pembelajaran yaitu kesulitan guru dalam menentukan metode pembelajaran terbaik yang akan diterapkan selama proses pembelajaran. Dalam mata pelajaran matematika, isu yang paling marak adalah banyaknya siswa yang memiliki kemampuan dasar berhitung yang buruk. Hal ini yang melatar belakangi timbulnya kesulitan bagi guru dalam menentukan metode pembelajaran. Hingga saat ini, isu tersebut masih marak di kalangan para guru karena guru tidak bisa langsung menyalahkan siswa atas kurangnya kemampuan dasar dalam berhitung tersebut.